Do that one dance, baby. That one dance. Anak semuanya, selamat pagi. Kembali lagi kita belajar bersama-sama. Di tema 5, kita masih belajar tentang perubahan cuaca pada subtema 2, pembelajaran yang keempat. Nah, anak-anak, sebelum kita ke materi pada hari ini, kita akan mengenal biodata, tujuan pembelajaran, materi, dan latihan soal. Perkenalkan, nama saya Benedikta Ika Puspitarini, biasa dipanggil Bu Ika. Saya mengajar kelas 3 di SDK Untung Suropati 2. Tujuan pembelajaran kita pada pembelajaran yang keempat, yaitu kita akan menjelaskan dan menuliskan pentingnya sikap bersatu dalam keberagaman dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekitar dengan lengkap. Dan kita akan menemukan kata atau istilah khusus yang berkaitan dengan pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia yang terdapat dalam teks bacaan dengan tepat. Nah, anak-anak, mari kita simak materi kita pada pagi hari ini. Cuaca begitu mendung, angin bertiup kencang. Udara terasa lebih dingin. Edo dan teman-teman memakai jaket saat berjalan ke sekolah. Mereka membawa payung, siap sedia jika nanti hujan turun. Mereka juga membawa artikel koran. Artikel tentang pengaruh perubahan cuaca bagi kehidupan manusia. Saat tiba di sekolah, mereka menunjukkan artikel masing-masing. Nah, di sini ada sebuah teks atau percakapan, yaitu antara Udin, Edo, Beni, dan Lani. Ini artikel pertama yang kami temukan kemarin. Artikel ini bercerita tentang pengaruh cuaca bagi kesehatan. Apakah isi artikel berita yang kalian dapatkan? Artikel kedua tentang banyaknya pasien di rumah sakit akibat perubahan cuaca. Apakah ada kata atau istilah khusus dari artikel berita kalian? Kami akan berdiskusi dulu untuk menemukannya. Setelah itu, ceritakan kepada kami istilah atau kata khusus yang kalian temukan. Anak-anak, bacalah artikel yang kelompok Edo temukan, yaitu artikel pertama, pengaruh cuaca terhadap kesehatan dan perilaku. Jakarta, CNN Indonesia. Kondisi cuaca ternyata memiliki berpengaruh besar terhadap manusia. Pengaruhnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, udara sejuk dapat membuat tidur menjadi nyenyak. Udara yang sejuk tidak terasa panas. Angin berhembus dengan lembut. Kita pun dapat tidur dengan nyenyak. Kebalikannya, udara yang panas membuat kita berkeringat. Tidur pun menjadi tidak nyaman. Yang kedua, hujan
dapat membuat alergi kian parah. Banyak orang yang pilek karena alergi atau flu, salah satunya karena cuaca dingin. Nah, saat cuaca hujan, udara menjadi lebih dingin. Alergi pun dapat bertambah parah. Yang ketiga, hari yang cerah sangat meningkatkan suasana hati. Saat cuaca cerah, langit terlihat biru. Kicauan burung-burung pun terdengar. Suasana ini dapat membuat hati bahagia sepanjang hari. Nah, itu tadi anak-anak contoh artikel pertama yang ditemukan Edo dan Benny dan teman-temannya. Sekarang kita akan menyimak artikel yang kedua yang mereka temukan, yaitu tentang perubahan cuaca penyebab kenaikan jumlah pasien. Republika.go.id, Kediri. Kepala Dinas Kesehatan Kota Kediri berbicara tentang dampak perubahan cuaca. Di Kediri terjadi perubahan cuaca yang tidak menentu. Cuaca panas dan dingin berganti dengan cepat. Daya tahan tubuh menjadi terganggu. Akibatnya, orang mudah terserang penyakit. Hal ini menyebabkan kunjungan pasien ke rumah sakit meningkat dari 400 hingga 500 orang per hari menjadi 600 hingga 700 orang per hari. Ada 2 penyakit yang sering dikeluhkan pasien saat perubahan cuaca ini. Penyakit itu adalah infeksi saluran pernafasan akut atau disebut dengan ISPA dan diare. Penyakit tersebut sebenarnya dapat dicegah, yaitu dengan cara makan sayur yang banyak dan buah-buahan dan minum air putih. Selain itu, dianjurkan agar warga banyak berolahraga. Nah, anak-anak, dari kedua contoh artikel, baik artikel yang pertama dan kedua, anak-anak jika menemukan sebuah artikel, tentunya pasti ada sumber artikel atau asal artikel yang kalian temukan, yaitu bisa kalian temukan di koran, majalah, di internet. Nah, itu adalah sumber artikel. Edo, Benny, dan Udin telah selesai membaca kedua artikel berita tentang perubahan cuaca. Mereka lalu berdiskusi untuk menemukan kata atau istilah khusus dari kedua artikel tersebut. Menurut saya, istilah khusus dalam artikel 1 adalah cuaca hujan. Bagaimana menurutmu, Edo dan Benny? Ya, Udin, saya setuju. Sekarang kita cari artikel yang kedua. Menurut saya adalah perubahan cuaca tidak menentu. Tidak hanya itu, masih ada kata atau istilah khusus yang terdapat pada artikel 1 dan 2. Nah, anak-anak, apakah anak-anak tahu artikel khusus atau artikel atau istilah khusus? Istilah khusus itu berarti bukan istilah umum. Contoh, warna. Nah, warna istilah khususnya yaitu bisa warna
warna hijau, warna kuning, warna merah, ungu, dan warna yang lainnya. Kemudian, kata cuaca. Nah, cuaca itu adalah istilah umum. Sedangkan kalau cuaca mendung, cuaca cerah, cuaca berawan, itu adalah istilah khusus. Nah, di sini dalam bacaan atau dalam artikel, baik artikel 1 dan 2, Bu Ika memberikan contoh. Contoh kata atau istilah khusus baik di artikel 1 dan 2. Nah, untuk pada artikel 1 tadi, yaitu terdapat cuaca panas, cuaca dingin, cuaca hujan, dan cuaca cerah. Sedangkan untuk kata atau istilah khusus pada artikel yang kedua, yaitu perubahan cuacanya ini tidak menentu. Cuaca panas dan dingin. Terus adanya infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA dan kunjungan pasien. Edo, Beni, dan Udin telah menemukan kata atau istilah khusus tentang perubahan cuaca dalam artikel 1 dan 2. Mereka lalu menceritakan kata atau istilah khusus tersebut di hadapan teman-teman. Mereka menceritakan dengan bahasa mereka sendiri. Nah, di sini ada contohnya, yaitu cuaca hujan adalah cuaca saat hujan turun. Biasanya udara terasa sejuk, bisa juga terasa dingin. Nah, anak-anak, di artikel pertama kita bisa menceritakan menggunakan bahasa kalian sendiri. Di sini Bu Ika memberikan contoh. Untuk artikel yang pertama, kondisi cuaca ternyata memiliki berpengaruh besar terhadap manusia. Udara sejuk dapat membuat tidur nyenyak. Kebalikannya, cuaca panas membuat kita berkeringat. Tidur pun menjadi tidak nyaman. Cuaca hujan dapat membuat alergi kian parah. Cuaca dingin saat hujan menyebabkan alergi tambah parah. Hari yang cerah sangat meningkatkan suasana hati. Saat cuaca cerah, langit terlihat biru dan kicauan burung terdengar membuat hati bahagia. Sedangkan untuk artikel yang kedua, di Kediri terjadi perubahan cuaca yang tidak menentu. Cuaca panas dan dingin berganti dengan cepat, sehingga orang mudah terserang penyakit. Hal ini menyebabkan kunjungan pasien rumah sakit meningkat. Ada 2 penyakit yang sering dikeluhkan pasien saat perubahan cuaca ini. Penyakit itu adalah infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA dan diare. Penyakit tersebut sebenarnya dapat dicegah dengan banyak makan sayur, buah-buahan, minum air putih, dan berolahraga. Tidak terasa, waktu istirahat pun tiba. Udin dan teman-teman hendak bermain di halaman sekolah. Namun, hujan turun rintik-rintik. Mereka lalu kembali ke dalam kelas agar nanti tidak kehujanan. Mereka duduk di lantai dan berdiskusi kegiatan apa yang cocok dimainkan di dalam kelas.
kelas. Kegiatan apa yang kalian pilih saat cuaca hujan? Nah, seperti contoh dialog antara Benny, Udin, dan teman-temannya. Kegiatan yang biasa mereka lakukan yaitu ada yang membaca buku, ada yang bermain lompat tali, kemudian ada yang bermain kelereng, ada yang bermain tapak gunung, dan masih banyak lagi. Udin dan teman-teman memilih beristirahat di kelas saat cuaca hujan. Udin dan teman-teman bersama-sama mendorong meja dan kursi ke pinggir, bersisian dengan dinding. Kini mereka dapat beristirahat dan bermain di ruang kelas yang lebih lapang. Waktu istirahat telah usai. Saat merapikan kembali mainan yang telah digunakan, Udin dan teman-teman membersihkan bekas dapur permainan tapak gunung, merapikan tali, buku, dan kelereng. Meja dan kursi ditarik kembali ke posisi semula. Kelas pun kembali rapi dan bersih. Nah, tadi kita sudah membahas materi kita pada pagi hari ini. Nah, sekarang Bu Ika akan memberikan tugas kepada anak-anak, yaitu anak-anak sudah Bu Ika minta untuk mencari sebuah artikel tentang perubahan cuaca. Setelah anak-anak menemukan sebuah artikel tersebut, anak-anak baca terlebih dahulu isi dari artikel yang kalian temukan. Setelah kalian baca, lalu buatlah laporannya. Nah, anak-anak bisa membuat laporannya di kertas folio bergaris menggunakan huruf tegak bersambung, rapi, dan jelas. Kemudian, jangan lupa perhatikan penggunaan tanda baca dan huruf besarnya. Laporan artikel ini yaitu terdiri nama atau kelas, kemudian judul artikel yang kalian temukan, dan tuliskan isi artikel secara singkat dalam bentuk paragraf. Kemudian jangan lupa kalian tulis sumber artikel yang kalian temukan terdapat dari mana. Baik melalui internet, melalui majalah, ataupun melalui koran. Itu ya, jangan lupa dikerjakan. Demikian tadi anak-anak pembahasan kita pada pembelajaran yang keempat pada subtema 2 pada pagi hari ini. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini anak-anak lebih mudah, lebih mengerti, yaitu tentang kata atau istilah khusus dalam perubahan cuaca. Terima kasih anak-anak, semangat belajar. Dan jangan lupa jaga kesehatan selalu. Tuhan Yesus memberkati.